Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmayanti Hidayati dengan NIM 190810644, kelas Biologi B semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai materi variasi intrapopulasi yang diampu oleh Ibu Muhimatul Umami selaku dosen pengampu zoologi vertebrata. Apa itu variasi intrapopulasi? Variasi sendiri yaitu beragam, intra yang artinya di dalam, dan populasi adalah suatu organisme yang menempati suatu kawasan tertentu. Jadi, variasi intrapopulasi adalah keberagaman variasi yang terjadi di dalam suatu populasi. Berikutnya yaitu penamaan variasi intrapopulasi. Yang pertama ada pena. Pena ini yaitu untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau ukuran fenotip yang terjadi dalam satu populasi. Nah, yang kedua yaitu spesies sibling. Spesies sibling itu yaitu spesies yang sama secara morfologi dan tingkah lakunya, namun mengalami isolasi reproduksi. Yang ketiga ada geneful. Geneful yaitu kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Yang keempat ada gynandromorph. Gynandromorph yaitu suatu organisme yang mengandung karakteristik jantan atau betina. Variasi pada populasi hewan terbagi menjadi dua, yaitu variasi non-genetik dan variasi genetik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang variasi non-genetik. Variasi non-genetik ini dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang pertama ada variasi individu yang dipengaruhi oleh umur, terdiri dari variasi umur, variasi musiman pada satu individu, dan variasi musiman pada generasi berikutnya. Yang kedua ada variasi sosial. Yang ketiga, variasi ekologi. Nah, di dalam variasi ekologi ini ada variasi habitat, variasi karena induksi iklim temporer, variasi yang ditemukan oleh inang, variasi tergantung kepadatan, variasi alometrik. Dan yang keempat yaitu variasi traumatik. Variasi traumatik terdiri dari variasi karena induksi parasit dan variasi karena kelainan morfologi. Yang kedua ada variasi genetik. Variasi genetik ini terjadi di dalam organisme tersebut. Nah, variasi genetik terdiri dari yang pertama dimorfisme seksual. Nah, dimorfisme seksual terbagi menjadi tiga, yaitu ada perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, dan gynandromorphis dan interact. Yang kedua ada generasi yang berbeda secara reproduksinya. Dan yang ketiga yaitu ordinary genetic variation yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu variasi discontinue dan variasi continue. Kemudian ada 4 kemungkinan jika seseorang menyeleksi spesimen dari satu lokasi. Yang pertama yaitu apabila morfologinya sama dan tidak terjadi isolasi reproduksi, berarti ia disebut satu spesies. Kedua, apabila morfologinya berbeda dan tidak mengalami isolasi reproduksi, berarti ia disebut variasi intraspesies. Yang ketiga yaitu apabila morfologinya sama dan terjadi isolasi reproduksi, berarti ia disebut spesies sibling. Dan yang terakhir yaitu apabila secara morfologinya berbeda dan mengalami isolasi reproduksi, berarti ia beda spesies. Berikut merupakan contoh variasi intrapopulasi dalam lingkungan sekitar. Contohnya yaitu pada ayam betina dan anak ayam. Nah, ketika masih kecil, dia berbeda dengan ayam yang sudah dewasa. Dari bentuk badannya yang masih mungil, paruhnya, warnanya, serta warna bulunya. Ketika masih kecil, bulunya itu lembut. Sedangkan ketika sudah dewasa, bulunya cukup tebal dan keras. Sehingga morfologinya berbeda tetapi satu spesies. Variasi yang terjadi pada spesies ini yaitu variasi umur yang termasuk ke dalam variasi non-genetik. Demikian yang dapat saya sampaikan.
pada video kali ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.